Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kita harus melihat bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK ini bekerja sama dengan banyak lembaga. Ya, ada BIN, ada BAIS, ada BNPT, ada Pusat Psikologi TNI Angkatan Darat, ada BKN. Dan hasil dari wawancara ini, tes wawasan kebangsaan ini bersifat rahasia. Sehingga kita publik ini kan hanya menduga dan berasumsi bahwa tidak lolosnya wawasan kebangsaan mereka ini artinya kan mereka tidak memahami, tidak mengerti konsep wawasan kebangsaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau sudah tidak paham tentang konsep kebangsaan yang diatur di sana, yaitu tentang Pancasila, tentang bela negara, tentang bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan, artinya kita bisa menyimpulkan orang-orang ini terpapar sikap atau perilaku atau prinsip-prinsip yang memang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila kita. Nah, kalau mereka ini menerima konsep-konsep kebangsaan yang ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, tentu akan lulus wawasan kebangsaan. Nah, kenapa tidak lulus? Kita menyimpulkan, ini kesimpulan kita tidak tahu apa yang ditanyakan KPK, bagaimana jawaban Nobel dan kawan-kawan, kita tidak tahu sama sekali. Tetapi ini kan kita menduga bahwa jawaban mereka tentu tidak lagi sejalan dengan napas Undang-Undang Dasar 1945, tidak sejalan dengan napas ideologi tunggal kita yaitu Pancasila. Maka kita sedikit berkesimpulan tentu terpapar radikalisme yang memang belakangan ini di negeri kita banyak sekali orang-orang yang boleh kita sebut terpapar radikalisme, bahkan bukan sekedar radikalisme tetapi terorisme pun meningkat di negeri kita, terlihat dari banyaknya peristiwa-peristiwa teror yang terjadi. Nah, ini kan dugaan kita bahwa mereka ini tidak lulus tes wawasan kebangsaan karena ideologinya setidaknya miring dari apa yang seharusnya diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa sekarang ini kan Presiden menanggapi apa yang telah diputuskan oleh KPK dengan tim yang melakukan tes wawasan kebangsaan ini. Bahwa pimpinan KPK juga sudah menetapkan sebelumnya meminta kepada Novel Baswedan dan kawan-kawan untuk menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada institusi. Nah, kemudian nanti institusi yang mengatur siapa yang akan melanjutkan dan meneruskan proses pekerjaan ini. Nah, kenapa itu dilakukan oleh pimpinan KPK? Sesuai dengan posisi KPK sekarang yang memang beralihnya status kepegawaian KPK dari sebelumnya belum menjadi ASN, sekarang menjadi ASN sesuai dengan perubahan undang-undang ya dan PP 41 tahun 2020 yang mengatur peralihan ini. Karena kalau mereka masih yang memegang pekerjaan-pekerjaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan segala macam, nanti itu bisa berdampak hukum tidak sah karena mereka bukan lagi ASN. Karena status pegawai KPK itu sudah harus ASN. Nah, kalau ditangani oleh yang bukan ASN, nanti dapat berakibat hukum, produk-produk yang mereka hasilkan, penuntutan apa segala macam, penyidikan, pemberkasan, itu batal demi hukum karena dilakukan oleh bukan ASN sebagaimana amanat undang-undang dan PP 41. Nah, itu dasarnya. Nah, sekarang kan Presiden menanggapi situasi yang ada. Saya yakin bahwa Presiden memahami betul posisi KPK ini adalah lembaga yang independen. Meskipun dia adalah peralih status menjadi ASN, tetapi ASN di bawah KPK ini tidak boleh diintervensi oleh Presiden. Sama halnya dengan ASN di lembaga BPK, KPU, KPPU, ya, dan lembaga-lembaga lain yang sifatnya independen itu, Presiden tidak boleh mencampuri. Pegawai KPU juga ASN, tapi apa boleh Presiden mengintervensi mereka? Tidak boleh.
BPK itu ASN, apakah Presiden boleh mengintervensi? Tidak boleh. Nah, ini juga pendapat yang disampaikan oleh Presiden tadi adalah bukan dalam rangka mengintervensi keputusan pimpinan KPK yang telah memutuskan hasil dari tes wawasan kebangsaan yang ada. Presiden hanya memberikan pandangan, sikap beliau sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi bukan untuk memberikan perintah kepada KPK menganulir keputusannya. Bukan juga untuk memberikan perintah kepada KPK supaya merubah hasil dari tes yang telah dilakukan. Tidak sama sekali. Tetapi Presiden memberikan pandangan beliau sebagai kepala pemerintahan, sebagai manajer dari negara ini. Kalau kita anggap sebuah perusahaan, beliau adalah manajernya, general manajernya, yang memberikan pandangan bagaimana supaya polemik ini berakhir dan tidak berkepanjangan. Nah, beliau menyampaikan pendapat tadi, kita semua sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden. Yang saya menggarisbawahi di sana ada 3 poin. Yang pertama, bahwa tes wawasan kebangsaan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki KPK sebagai institusi. Yang kedua, tes wawasan kebangsaan ini adalah untuk melihat, menilai, memperbaiki juga SDM di KPK. Yang ketiga, bahwa tes wawasan kebangsaan ini tidak boleh digunakan untuk memberhentikan yang tidak lolos, tetapi dilakukan pembinaan. Nah, 3 poin ini yang paling saya pegang. Artinya apa? Saran dari Presiden ini tentu baik, tetapi harus digarisbawahi bahwa Presiden tidak sedang dalam rangka mengintervensi keputusan pimpinan KPK yang telah diambil. Presiden tidak dalam rangka mengganggu hasil dari tes wawasan kebangsaan, bahwa tes wawasan kebangsaan itu hasilnya final dan mengikat. Tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik oleh Presiden. Saluran satu-satunya kalau memang pegawai KPK yang 75 orang ini merasa tidak puas, saluran satu-satunya adalah membawa keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sanalah saluran satu-satunya, bukan perintah Presiden, karena Presiden tidak mampu mengintervensi itu, dan pernyataan Presiden tadi tidak dalam rangka mengintervensi keputusan yang ada. Nah, di sini yang harus dipahami betul bahwa ini adalah pendapat saran. Nah, disitulah kita kenapa juga mendukung pernyataan Presiden tersebut. Nah, kawan-kawan yang tidak lulus ini, kita anggaplah mereka sekarang tidak memiliki wawasan kebangsaan, tidak cinta NKRI-nya, tidak menerima ideologi tunggal Pancasila, tidak siap bela negara, dan tidak siap bertoleransi dengan perbedaan. Karena itulah poin-poin utama dari wawasan kebangsaan. Nah, kalau mereka tidak lulus di situ, maka mereka harus dibina, dan saya sarankan diserahkan ke BNPT yang memang memiliki program deradikalisasi. Karena orang-orang yang tidak menerima konsep wawasan kebangsaan ini adalah sesuatu yang mutlak, ya tentu harus kita cap sebagai radikal. Apakah itu radikal karena agama, radikal karena ideologi, radikal karena pemahaman atau apapun, tetapi intinya radikal. Maka harus dilakukan deradikalisasi terhadap orang-orang ini. Bagaimana programnya di sana? Ya seperti yang disampaikan Presiden, bolehlah mereka semacam melakukan sekolah kedinasan, entah berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu tergantung program yang dilakukan. Tetapi di sana, di bawah BNPT yang memang memiliki program deradikalisasi, mereka akan diajari tentang konsep wawasan kebangsaan. Mereka akan dididik tentang wawasan kebangsaan, bagaimana bertoleransi, bagaimana menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal, bagaimana kesiapan kita bela negara, bagaimana kesiapan kita dalam mencintai bangsa kita. Nah, ini nanti akan diajarkan kepada mereka di sana selama masa kedinasan pendidikan. Nah, habis itu, setelah itu, bolehlah mereka kembali diuji. Apakah mereka sudah menerima konsep wawasan kebangsaan ini atau tidak. Nah, kalau ternyata nanti diuji ulang, semacam remedial ini, remed bagi anak sekolah, kalau ternyata mereka masih belum menerima konsep wawasan kebangsaan ini, ya resiko mau tidak mau, sudah diberi kesempatan ya harus berhenti, mengundurkan diri atau diberhentikan, atau boleh tetap di sana atas kebijakan, tetapi statusnya harus jelas apakah mereka pegawai tidak tetap, honorer atau apa. Tetapi menjadi ASN dan memegang jabatan struktural di KPK tentu tidak boleh, karena kalau mereka di sana memegang jabatan struktural, melaksanakan operasional KPK, itu nanti akan melanggar undang-undang karena mereka bukan lagi ASN. Nah, jadi disinilah pentingnya apa yang disampaikan Presiden tadi, itu adalah jalan tengah. Presiden saya pikir dalam hal ini
berusaha untuk bijaksana, memberikan jalan tengah. Ya sudah, dididik dulu lah, ajari mereka wawasan kebangsaan, kemudian nanti uji lagi, tes lagi. Kalau lulus ya terima, kalau tidak lulus ya mau apa, mau nggak mau kan memang ya harus menerima konsekuensi dari sebuah aturan.